Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 25 Juni 2022 merupakan peringatan wajib hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Bacaan dibawakan oleh Luisa Valencia, Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula, dan renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan Roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 61, ayat 9 sampai dengan ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Keturunan umatku akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucu mereka di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin pria yang mengenakan hiasan kepala, dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Hatiku bersukaria karena Tuhan Juru Selamatku. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dahulu kenyang kini harus mencari nafkah.
Tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi layu. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke dalam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur untuk mendudukannya di antara para bangsawan dan memberi dia kursi kehormatan. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau, perawan Maria, sebab sabda Allah kau simpan dalam hati, kau renungkan dan kau resapkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 2 ayat 41 sampai dengan ayat 51. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?
Bapamu dan aku dengan cemas mencari Engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Meneladan hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam sebuah buku berjudul An Orphan's Tale karya J. Newgeboren, tertulis kalimat ini. A wife who loses a husband is called a widow. A husband who loses a wife is called a widower. A child who loses his parents is called an orphan. There is no word for a parent who loses a child. That's how awful the loss is. Ya, tidak ada sebutan bagi orang tua yang kehilangan anaknya karena betapa mengerikannya kehilangan itu. Bagi orang tua yang pernah mengalami peristiwa traumatis itu, pasti mengalami perasaan mati rasa yang bisa berlangsung berkepanjangan. Suasana di dalam rumah menjadi sepi. Kehangatan dan kebahagiaan bak hilang di telan bumi. Keluarga Nazaret pun pernah mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan itu ketika mereka kehilangan Yesus yang saat itu berusia 12 tahun. Kala itu, keluarga Nazaret beribadah ke Bait Suci di Yerusalem pada hari raya Paskah. Seperti yang dikisahkan dalam Injil yang kita dengar tadi, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui Maria dan Yosef. Dalam perjalanan pulang setelah sehari perjalanan jauhnya, Maria dan Yosef menyadari bahwa Yesus tidak ada di antara orang-orang seperjalanan. Betapa cemasnya mereka. Rasa cemas itu diutarakan oleh Maria ketika setelah 3 hari pencarian, mereka menemukan Yesus dalam Bait Allah di Yerusalem, sedang duduk di tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Kecemasan yang dirasakan selama berhari-hari diutarakan Maria kepada Yesus. "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Seperti yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 49. Tetapi kecemasan kedua orang tuanya, kalau pakai istilah anak muda saat ini, nggak ngefek kepada Yesus. Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" Jawaban Yesus itu tidak dimengerti oleh Maria dan Yosef. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Maria memiliki hati yang kontemplatif. Maria melihat bahwa dalam setiap peristiwa ada kehendak Allah, ada tangan Allah yang penuh kasih, dan ia mempercayakan diri sepenuhnya kepada rencana dan pemeliharaan Allah. Maria mempercayakan diri sepenuhnya kepada rencana
dan pemeliharaan Allah dan dengan sepenuh hati mempersembahkan hidupnya demi terlaksananya rencana keselamatan Allah bagi umat manusia ketika Allah memanggilnya menjadi bunda Sang Putra yang menjadi manusia dalam diri Yesus. Hari ini Gereja Katolik seluruh dunia memperingati Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria dan mengundang kita untuk meneladani kesucian hati Bunda Maria. Semoga kita dimampukan untuk menjaga kesucian hati, bertumbuh menjadi pribadi yang murah hati, memiliki hati seperti hamba yang bersedia mengorbankan kepentingan pribadi dan merelakan kehendaknya terjadi dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Hati Maria yang tak bernoda, teladan sempurna kesetiaan kepada Tuhan dan kesatuan dengannya, ajarilah kami agar mampu menyimpan dan merenungkan segala peristiwa dalam hidup kami, dalam hati kami, sambil berharap Allah akan membisikkan kehendaknya dan rencananya yang indah dalam hidup kami. Doakanlah kami ya Bunda, agar kami memiliki hati yang percaya dan berserah penuh kepada penyelenggaraan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan yakin bahwa Putramu yang tersuci tetap bersama kami dalam setiap pergulatan dan perjuangan hidup kami. Doakan kami agar kami mampu menjadikan setiap pengalaman hidup kami sebagai kesempatan untuk memurnikan diri kami agar semakin selaras dengan kehendak Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.